Mereview buku, konsep dan aplikasi bahasa Indonesia untuk perguruan tinggi oleh rekan saya Ananda Faridatul Leliyah dan saya Faiza Rahmania. Buku ini terdiri dari 11 bab. Bab 1 berisi tentang pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Bab 2 berisi tentang kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Bab 3 berisi tentang ragam bahasa Indonesia. Bab 4 berisi tentang penerapan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Bab 5 berisi tentang diksi pilihan kata. Bab 6 berisi tentang kalimat efektif. Bab 7 berisi tentang paragraf. Bab 8 berisi tentang bahasa Indonesia baku sebagai tolok ukur kesalahan berbahasa. Bab 9 berisi tentang menulis karya tulis ilmiah. Bab 10 berisi tentang kutipan dan daftar pustaka. Bab 11 berisi tentang presentasi ilmiah Republik Indonesia tahun lalu. Mengapa bahasa Indonesia perlu dikuliahkan kepada mahasiswa? Atau secara lebih spesifik dan operasional, pertanyaan itu menjadi, mengapa perlu ada mata kuliah bahasa Indonesia pada jenjang pendidikan tinggi? Jawaban pertanyaan itu bersangkut paut dengan isi dalam buku ini, karena salah satu wujud strategi pelaksanaan pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia adalah melalui pengajarannya di lembaga-lembaga pendidikan. Kelebihan buku ini adalah buku ini dilengkapi dengan bagian pengantar pada setiap awal bagian dan rangkuman di setiap akhir bagian. Juga disertakan soal-soal latihan untuk menguji pemahaman. Bab 1 berisi tentang bagaimana proses kerjanya pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia berjalan sejajar dan tidak terpisahkan, saling mendukung dan saling mengisi. Hanya saja, sasarannya berbeda. Sasaran pembinaan bahasa Indonesia adalah masyarakat penuturnya, sedangkan sasaran pengembangannya adalah bahasa Indonesia itu sendiri. Bab 2 berisi tentang bahasa Indonesia merupakan lambang identitas nasional dan memiliki kedudukan yang setara dan serasi dengan lambang kebangsaan lainnya. Dengan bahasa Indonesia, bangsa Indonesia menyatakan kepribadian dan harga dirinya. Dengan bahasa Indonesia sebagai alat yang memungkinkan terlaksananya penyatuan berbagai suku bangsa yang mempunyai banyak perbedaan ke dalam satu kesatuan kebangsaan yang bulat bersatu dalam cita-cita dan rasa nasib yang sama. Bab 3 berisi tentang keberagaman bahasa mempunyai fungsi masing-masing sesuai dengan tanah pemakainya. Terdapat 3 kelompok, yaitu 1. Ragam daerah penutur. Luasnya bahasa pemakaian dapat menimbulkan perbedaan pemakaian bahasa. Bahasa Indonesia yang digunakan oleh orang yang tinggal di Jakarta berbeda dengan bahasa Indonesia yang digunakan di Jawa Tengah. Masing-masing memiliki ciri khas yang berbeda-beda. 2. Ragam pendidikan penutur. Bahasa Indonesia yang digunakan oleh kelompok penutur yang berpendidikan berbeda dengan yang tidak berpendidikan, terutama dalam pelafalan kata yang berasal dari bahasa asing. 3. Ragam sikap penutur. Kedudukan kawan bicara atau pembaca terhadap penuturan atau penulis juga mempengaruhi sikap tersebut. Bab 4 berisi tentang fungsi dan penerapan ejaan bahasa Indonesia. Fungsi ejaan. 1. Landasan pembakuan tata bahasa. Penggunaan ejaan dalam penulisan bahasa akan membuat tata bahasa yang digunakan semakin baku. 2. Landasan pembakuan kosakata serta istilah. Tidak hanya membuat tata bahasa semakin baku, ejaan juga membuat pemilihan kosakata dan istilah menjadi lebih baku. Penyaring masuknya unsur bahasa lain ke bahasa Indonesia. 3. Ejaan juga memiliki fungsi penting sebagai penyaring bahasa lain ke bahasa Indonesia, sehingga dalam penulisannya tidak akan menghilangkan makna aslinya. 4. Membantu pemahaman pembaca dalam mencerna informasi. Penggunaan ejaan akan membuat penulisan bahasa lebih teratur. Hal ini membuat pembaca semakin mudah dalam memahami informasi yang disampaikan secara tertulis. Penulisan ejaan. 1. Penulisan huruf abjad. Dalam ejaan bahasa Indonesia, huruf abjad terdiri dari atas huruf A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Huruf abjad ini bisa ditulis dalam bentuk huruf kapital maupun tidak, tergantung pada pemakaian dan tujuan penggunaannya. 2. Penulisan huruf vokal. Dalam ejaan bahasa Indonesia, huruf vokal terdiri atas huruf A, I, U, E, O. Sama seperti huruf abjad, huruf vokal juga bisa ditulis dalam huruf kapital atau tidak. 3. Penulisan huruf konsonan. Dalam ejaan bahasa Indonesia, huruf konsonan adalah huruf yang tidak termasuk huruf vokal, yakni B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N,
P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Penulisan kapital atau tidaknya juga bergantung pada pemakaian dan tujuan penggunaannya. Bab 5 berisi tentang diksi. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, diksi adalah pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan. Fungsi diksi: 1. Membantu pembaca memahami pesan karya sastra. 2. Membantu komunikasi menjadi efektif. 3. Sebagai bentuk ekspresi yang membangun imajinasi pembaca. 4. Sebagai hiburan bagi pembaca dan pendengar. Jenis-jenis diksi: 1. Berdasarkan makna ada 2, yaitu konotatif dan denotatif. 2. Berdasarkan leksikal, yaitu sinonim, antonim, homofon, homograf, polisemi, hipernim, dan hiponim. Syarat-syarat diksi: 1. Penggunaan kata konotasi dan denotasi yang tepat. 2. Penggunaan kata sinonim atau memiliki makna sama yang tepat. 3. Kemampuan membedakan kata-kata yang memiliki ejaan sama. 4. Penggunaan kata kerja pada kata yang idiomatis. 5. Kemampuan membedakan kata khusus dan umum dalam tulisan. 6. Memperhatikan pemilihan kata yang tepat dalam tulisan. Contoh diksi: Intan sangat gemar pergi hedon dengan temannya hingga boros. Sedangkan Siska, adiknya, adalah anak yang hemat dan gemar menabung. Boros dan hemat adalah dua kata yang memiliki makna yang saling berlawanan. Bab 6 berisi tentang kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang memberikan pemikiran yang bisa dibaca jelas oleh pembaca. Struktur kalimat efektif: 1. Subjek dipakai dalam kalimat untuk menunjukkan tokoh, sosok, benda, dan pelaku. 2. Predikat berfungsi memberitahu apa yang dilakukan oleh subjek. Predikat bisa berupa situasi, sifat, ciri, dan jati diri subjek. 3. Objek dan pelengkap. Fungsi melengkapi kata predikat. 4. Keterangan fungsinya sama untuk menerangkan berbagai hal di kata sebelumnya. 1. Memakai ciri-ciri kalimat aturan dan ejaan yang berlaku. 2. Pemakaian diksi yang tepat. 3. Struktur bahasa dan jalan pikiran logis dan sistematis. 4. Adanya kesejajaran bahasa yang dipakai. 5. Penekanan ide pokok. 6. Kehematan di penggunaan kata. 7. Memakai variasi struktur kalimat. Unsur kalimat seperti subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Bab 7 berisi tentang unsur-unsur paragraf, jenis-jenis paragraf, dan bentuk paragraf yang baik. Unsur-unsur paragraf merupakan unsur-unsur pembangun di dalam paragraf. Unsur pembangun paragraf berfungsi membentuk kalimat agar menjadi paragraf yang baik. Berikut unsur-unsur paragraf yang perlu diketahui. 1. Topik atau gagasan utama. Topik atau gagasan utama merupakan ide utama yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. 2. Kalimat utama. Kalimat utama berisi gagasan utama yang diletakkan secara tersurat pada awal atau akhir paragraf. Namun, kalimat utama dapat juga ditemukan pada awal dan akhir paragraf. Kalimat utama bersifat umum dan akan dikembangkan oleh kalimat-kalimat pendukung lainnya. 3. Kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Kalimat pendukung berfungsi untuk mengembangkan dan memperkuat gagasan yang disampaikan pada kalimat utama. Kalimat penjelas bisa berupa data pelengkap seperti opini, fakta, atau data yang valid. 4. Konjungsi. Konjungsi adalah kata sambung atau kata penghubung. Konjungsi dalam bahasa Indonesia ada dua jenis, yaitu konjungsi intrakalimat dan konjungsi antar kalimat. Jenis-jenis paragraf berdasarkan tujuannya. 1. Paragraf narasi. Penulis akan menulis suatu kejadian dari awal hingga akhir kejadian berdasarkan urutan waktunya. 2. Paragraf eksposisi. Biasanya identik dengan informasi sedetail mungkin kepada pembaca. Tujuan dari paragraf ini adalah memaparkan, menyampaikan informasi, menjelaskan, dan juga menerangkan suatu topik kepada orang lain. 3. Paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi bertujuan untuk meyakinkan orang lain bahwa ide, gagasan, dan pendapat yang dipaparkan adalah benar adanya dan terbukti nyata. 4. Paragraf persuasi. Paragraf yang biasanya ditulis untuk membuat orang tergerak melakukan sesuatu atau membeli sesuatu. Berdasarkan letak kalimat utamanya. 1. Paragraf deduktif.
Paragraf deduktif merupakan jenis paragraf yang dikelompokkan berdasarkan letak kalimat utama. Dalam paragraf jenis ini, kalimat utamanya terletak pada awal paragraf. Kalimat-kalimat penjelasnya akan berada setelah kalimat utama. 2. Paragraf induktif. Kalau deduktif di awal, maka kalimat utama jenis paragraf induktif terletak di akhir paragraf. Kalimat penjelasnya tentu saja berada sebelum kalimat utamanya. 3. Paragraf campuran. Paragraf campuran merupakan perpaduan antara deduktif dan induktif. Kalimat utama pada paragraf campuran berada pada awal paragraf dan diulang kembali pada akhir paragraf. Bentuk paragraf yang baik. 1. Ketersatuan. Maksudnya semua kalimat dalam paragraf harus berkaitan dengan satu ide pengendali, yang seringkali disebut pula sebagai kalimat topik di dalam paragraf. Yang kedua, berkaitan jelas dengan isi teks. Kalimat-kalimat di dalam paragraf semuanya harus berhubungan dengan ide pusat atau isi teks secara keseluruhan. Yang ketiga, kesinambungan, koherensi. Artinya kalimat-kalimat yang terdapat dalam sebuah paragraf harus diatur dengan cara yang logis dan mengikuti rencana perkembangan tulisan yang pasti. Dikembangkan dengan baik, artinya setiap ide yang dibahas di dalam masing-masing paragraf harus dijelaskan dan didukung dengan cukup lewat bukti dan detail, dan keduanya sama-sama menjelaskan ide pengendali dari sebuah paragraf. Bab 8 berisi tentang KBBI dan PUEBI, acuan alat mengukur standar dan kesepakatan penggunaan kata baku agar tercapainya bahasa yang cermat, tepat, dan efisien dalam komunikasinya. Melansir Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata baku adalah alat tolak ukur yang berlaku untuk kuantitas atau kualitas yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan dan standar yang berlaku. Dalam konteks ini, pengertian kata baku bisa diartikan sebagai tolak ukur kata yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan dan standar. Sebagai alat mengukur standar dan kesepakatan penggunaan kata baku adalah acuan kepada KBBI dan PUEBI. Di dalam PUEBI, ada berbagai aturan dan kesepakatan mengenai ragam pemakaian bahasa, seperti bagaimana pengertian kata baku tercipta. Karena dalam konteks komunikasi, penutur akan mempertimbangkan lawan bicara, isi pembicaraan, dan kondisi pembicaraan. Setelah itu, kosakata pengertian kata baku adalah kosakata bahasa Indonesia yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan ejaan yang disempurnakan, atau saat ini menjadi pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Proses penggunaan kata baku bertujuan sama dengan bahasa, yakni mempersatukan bangsa. Apalagi Indonesia terdapat lebih dari 800 bahasa berbeda, sehingga secara tidak langsung penerapan kata baku menjadi pemersatu bangsa. Pada umumnya, penggunaan kata baku digunakan pada penulisan formal. Contoh penulisan formal seperti pengadilan, rapat organisasi, presentasi ilmiah, dan lain sebagainya. Kata baku di dalam ragam ilmiah maupun ragam formal memiliki tujuan untuk memanfaatkan potensi bahasa Indonesia seperti memaparkan fakta, konsep, prinsip, teori, atau gabungan dari keempat aspek tersebut. Bab 9 berisi tentang pengertian, fungsi, struktur, dan contoh karya tulis ilmiah yang baik dan benar. Karya tulis ilmiah merupakan sebuah karya yang dihasilkan dari kegiatan menulis dengan menggunakan penerapan kaidah ilmiah, mengutamakan aspek rasionalitas, mengusung permasalahan yang bersifat objektif serta faktual. Fungsi karya tulis ilmiah. 1. Fungsi untuk pendidikan. 2. Fungsi untuk penelitian. Di sini, karya tulis ilmiah dimanfaatkan untuk mengembangkan penelitian seseorang dengan menghadirkan pengetahuan-pengetahuan baru. Setelah memperoleh data-data yang akurat, diolah, disimpulkan, kemudian diterapkan dalam kehidupan. 3. Fungsi fungsional.
Penjelasan arti fungsi fungsional berarti karya tulis ilmiah dapat menjadi media pengembang pengetahuan sebagai bahan tinjauan pustaka untuk kebutuhan dari berbagai disiplin ilmu. Struktur karya tulis ilmiah. 1. Terdiri atas halaman judul, 2. Abstrak, 3. Pendahuluan, 4. Kerangka teoritis, 5. Metode penelitian, 6. Pembahasan, 7. Kesimpulan dan saran, 8. Daftar pustaka. Contoh karya tulis ilmiah, misalnya tentang persoalan remaja atau tentang pengelolaan limbah masker medis. Bab 10 berisi tentang bagaimana cara penulisan kutipan dan daftar pustaka dalam karya tulis ilmiah. Cara penulisan kutipan. Kutipan langsung. Kutipan langsung merupakan jenis kutipan yang dilakukan dengan cara mengambil sama persis dari sumber aslinya. Cara menulis kutipan langsung kurang dari 4 baris. 1. Kalimat kutipan harus diintegrasikan dengan teks. 2. Jarak antar baris kutipan adalah 2 spasi. 3. Kutipan diapit dengan tanda kutip, petik 2. 4. Setelah kutipan, jangan lupa menuliskan sumber berupa nama pengarang, tahun terbit, dan nomor halaman di dalam tanda kurung. Cara menulis kutipan langsung lebih 4 baris. 1. Penulisan kutipan dipisahkan dengan jarak 3 spasi dari teks. 2. Jarak antar baris kutipan adalah 1 spasi. 3. Kutipan boleh diapit dengan tanda kutip petik 2 atau tidak. 4. Setelah kutipan, jangan lupa memberi keterangan sumber aslinya. Kutipan tidak langsung. Cara menulis kutipan tidak langsung. 1. Kutipan diintegrasikan dengan teks. 2. Jarak antar baris kutipan adalah spasi ganda. 3. Kutipan tidak diapit dengan tanda kutip atau petik 2. 4. Setelah kutipan, jangan lupa menuliskan sumber kutipan. Cara penulisan daftar pustaka. Cara menulis daftar pustaka adalah suatu cara untuk menulis sebuah karya ilmiah atau skripsi yang berada di akhir dari skripsi atau tesis maupun karya ilmiah apapun, yang digunakan untuk sumber atau referensi seseorang penulis. Penulis daftar pustaka umumnya adalah ditulis urut secara abjad yang terdiri dari nama penulis, tahun terbit, judul tulisan, identitas penerbit, dan juga lokasi penerbit. Gelar kebangsawanan maupun gelar keagamaan. Jika penulisnya ada 2 orang, maka yang dibalik hanya nama yang pertama. Tidak perlu menyantumkan gelar akademis. Gelar kebangsaan. Jika nama penulis yang memiliki 2 kata atau lebih, maka jadi seperti Yudhoyono, Susilo, Bambang. Cara penulisan daftar pustaka dari jurnal yaitu nama pengarang, titik, tahun, titik, judul tulisan, cetak miring, titik, volume, titik, 2, halaman. Cara penulisan daftar pustaka dari skripsi, tesis, disertai yaitu nama penulis, titik, tahun terbit, titik, judul, huruf tegak, titik, tempat institusi atau kode negara, titik 2. Nama institusi, tersedianya karya ilmiah. Bab 11 berisi tentang presentasi ilmiah. Presentasi ilmiah bertujuan untuk memaparkan kepada orang lain mengenai penelitian yang telah dilakukan dan mempertanggungjawabkan hasil penelitian. Etika dalam presentasi. 1. Penyaji perlu memberi informasi kepada peserta secara memadai. 2. Penyaji menyajikan bahan dalam waktu yang tersedia atau yang disediakan. 3. Penyaji menaati etika yang berlaku di forum ilmiah. 4. Penyaji ataupun peserta harus jujur. 5. Menjaga etika dalam berpresentasi. 6. Pada saat tanya jawab, catat pertanyaan dan jawablah dengan lugas.
Berikut ini cara-cara melakukan presentasi yang baik dan benar. Yang pertama, kuasai isi materi. Yang kedua, pakai kalimat yang sederhana. 3. Pakai gambar atau ilustrasi yang benar-benar menarik, tidak membosankan. 4. Konten alam presentasi sangat penting. 5. Berlatih sebelum melakukan presentasi. 6. Kuasai peralatan presentasi. 7. Berceritalah saat presentasi, jangan hanya membacakan poin presentasi secara monoton. 8. Kontak mata sangat penting dalam berpresentasi. 9. Jangan lupa simpan materi. Menurut kami, buku ini sangat layak digunakan dan dipelajari oleh para mahasiswa sebagai pedoman maupun referensi untuk mata kuliah bahasa Indonesia. Karena dalam buku ini terdapat latihan soal serta bahasanya yang mudah dipahami. Ini akan memudahkan kita dalam belajar bahasa Indonesia secara mendalam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut kami, buku ini sangat layak digunakan dan dipelajari oleh para mahasiswa sebagai pedoman maupun referensi untuk mata kuliah bahasa Indonesia. Karena dalam buku ini terdapat latihan soal serta bahasanya yang mudah dipahami, ini akan memudahkan kita dalam belajar bahasa Indonesia secara mendalam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.